Shalom, nama saya Evi Susanti Panjaitan. Saya Ibu Gembala di GPI The Throne Ministry Denpasar, Bali. Dan saya juga notaris di Kabupaten Badung, Kecamatan Kute. Dan saya pada hari ini, saya ingin berbincang-bincang dengan seorang ibu, namanya Ibu Jane Heckel. Bagaimana Tuhan Yesus membawa ibu ini dari pengalaman-pengalaman masa lalunya sehingga dia menang. Jadi saya akan menyapa terlebih dahulu Ibu Jane. Shalom. Shalom Ibu. Bisa memperkenalkan dirinya Ibu? Ya, nama saya Ibu Jane. Puji Tuhan untuk hari ini saya diundang oleh Ibu Evi untuk sharing apa yang saya lalui bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan terus membawa saya pada kemenangan demi kemenangan. Amin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih karunia dan Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mau kehidupan kita dipulihkan supaya kita bisa melihat kuasanya bekerja, bagaimana pertolongannya, bagaimana kesembuhan bahkan berkat melimpah yang Dia sudah sediakan bisa kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bu Jane tinggal di mana kalau boleh tahu, dan bisa mungkin menceritakan mengenai keluarga? Saya tinggalnya sekarang ini di Banjarkuwum di Bali. Tetapi saya juga tinggalnya di Jakarta, jadi saya bolak-balik karena kebetulan saya juga sekolah Alkitab di Charis Bible College di Jakarta. Dengan menghadirinya 2 minggu sekali, jadi setiap 2 minggu sekali saya harus balik ke Jakarta karena di Jakarta juga ada anak-anak saya dan di Bali juga ada anak-anak saya, jadi saya harus berada di Bali dan juga di Jakarta. Nah, saya dengar Ibu Jane ini ya kecil-kecil begini tapi punya keluarga besar ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa ceritakan Bu. Iya, saya mempunyai 8 orang anak. Wow. Yang laki-laki 5, perempuannya 3. Luar biasa, diberkati Tuhan. Dan Bu Jane, bagaimana Tuhan membawa Bu Jane dari mulai perkawinan ya sampai sekarang ini menjadi business woman. Beliau bisnis properti luar biasa di Bali yang sukses. Mungkin bisa menceritakan bagi ya pemirsa yang ingin tahu ya, juga diberkati melalui kesaksian Ibu. Silahkan Bu. Awalnya saya cuman ibu rumah tangga biasa. Yang seperti awal-awal dulu Ibu kenal saya ibu rumah tangga yang ya sebagaimana ibu-ibu yang berada di dalam rumah tangga yang lama ya Bu ya, kita lebih dari 10 tahun ya. Lebih ya. Udah lama sekali kita kenal. Dan Ibu udah kenal saya kan bagaimana awalnya saya. Betul. Lalu saya Tuhan tuntun di Bali sehingga saya belajar dalam properti dan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Amin. Dan saya bisa mengalami terobosan demi terobosan dalam bisnis dengan hanya selalu berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Padahal sebelumnya saya itu istri yang tidak begitu diperhitungkan. Dan sepertinya saya hanya istri yang mengandalkan suami dan ya hanya berharap sama dia. Tetapi puji Tuhan, karena melalui banyak proses, bahkan tekanan demi tekanan, lalu saya cari Tuhan. Di situ saya menemukan firman itu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Di jalannya Dia, segala sesuatu kita bisa mengalami kemenangan. Suami saya bukan seorang yang murah hati. Maaf, bukan menjelekan suami, karena suami saya punya background yang juga punya tekanan yang luar biasa di dalam masa lalunya. Jadi untuk mengeluarkan apa-apa itu sangat perhitungan. Jadi saya tuh kalau misalnya suami saya orang Chinese toto, jadi kalau dalam keuangan itu pokoknya strict sekali gitu. Bahkan saya tuh mesti catat kalau pengeluaran apa, coba dicatat, sampai rasanya aduh kok stres banget ya punya suami model seperti ini gitu kan. Tetapi waktu saya cari Tuhan, di situ saya mengerti andalan di dalam hidup kita bukan orang tua, suami ataupun anak. Tetapi sungguh-sungguh ya enggak,
Firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Suami saya juga adalah manusia yang tidak bisa kita andalkan. Dan mungkin para ibu-ibu mempunyai suami pun mungkin yang punya karakter yang berbeda-beda. Nah, puji Tuhan kalau kita mengerti jalan Tuhan, di sanalah kita akan mendapat jawaban. Ada jalan keluar, Ibu ya? Iya, karena rumah tangga itu sangat pelik. Tapi kita belajar bersyukur dengan rumah tangga yang sudah kita pilih. Karena suami yang ada di mendampingi kita kan pilihan kita. Betul. Jadi ya kita belajar bersyukur. Mungkin ada yang rumah tangganya baik-baik saja, bersyukur. Tetapi ada rumah tangga yang sangat pelik. Saya memiliki rumah tangga yang sangat unik. Karena latar belakang, jadi dari keluarga juga yang dari keluarga suami yang tidak begitu direstui, dan saya dari keluarga orang Manado yang sebenarnya kita dengan siapa aja keluarga saya tidak masalah. Tetapi keluarga suami saya berbeda gitu, dan saya nggak mengerti, mungkin karena saya tidak mendapat dukungan dari keluarga suami sehingga di balik kehidupan suami saya tuh ada perempuan yang lain yang didukung oleh keluarga suami saya sendiri. Wow, waktu ibu-ibu bisa bayangin bagaimana Bu Jen perasaannya pada saat itu ya. Tapi Tuhan baik. Firman Tuhan katakan Tuhan benci perceraian. Amin. Ya, dan di situ saya pegang Tuhan karena firman-Mu seperti ini. Saya mau pegang. Awalnya sih enggak. Saya sempat cari-cari ayat mana ya yang bisa cerai. Mau cari shortcut ya. Cari solusi gitu. Tapi di dalam firman Tuhan tidak saya menemukan yang mana Tuhan, oh kamu boleh bercerai. Tapi di situ ayat yang saya temukan adalah Tuhan membenci perceraian. Dan di sini saya bilang, Tuhan kalau Engkau membenci perceraian, pasti Engkau yang membela saya. Amin. Bukan suatu hal yang mudah, perjalanan yang panjang. Bahkan anak-anak berontak dan mempunyai anak-anak yang juga cukup kacau karena mereka tidak melihat contoh kehidupan rumah tangga yang mereka rindukan. Tetapi karena saya punya Tuhan, saya terus berjalan dengan Tuhan. Amin. Bahkan dulu saya ibu rumah tangga yang gak begitu dihargai karena saya cuma mengandalkan uang suami. Mau memberi sama orang tua pun juga sangat-sangat susah. Kenapa? Karena saya mesti catat, mesti ini. Jadi kalau mesti izin pun juga bukan suatu hal yang gampang. Tapi saya dari kecil dididik dengan orang tua yang suka memberi. Bahkan orang tua saya senang menampung orang siapapun tinggal di rumah saya. Jadi di batin saya itu sangat bertentangan dengan kehidupan rumah tangga yang saya alami. Tapi Tuhan itu tetap menjadi solusi dengan setiap kerinduan apapun yang ada di hati kita. Tuhan kasih jawaban. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya mau memberi, tapi saya nggak punya. Saya sangat sedih kalau melihat orang-orang yang bisa saya tolong, tapi saya nggak bisa menolong. Karena secara kehidupan ekonomi, saya dengan suami saya cukup mapan. Saya punya rumah yang bagus, punya tempat tinggal di daerah yang cukup elit, punya rumah juga yang cukup mewah. Tetapi kehidupan saya jujur tertekan. Karena saya dikasih uang dan segala sesuatu dengan pas-pasan dan harus laporan yang dengan mendetil. Jadi bendahara yang baik. Yang baik. Jadi saya nggak punya kapasitas untuk memberi. Dan saya berdoa, Tuhan, Engkau andalanku. Karena saya juga punya kerinduan membantu keluarga saya. Benar. Kuncinya ini, Pak Ibu maaf saya potong. Nggak apa-apa. Memberi itu adalah kerinduan. Walaupun sepertinya tidak ada sekarang, tapi karena kerinduan, nih dengerin nih lagi nih, Ibu Jen sekarang berkatnya luar biasa karena kuncinya adalah kerinduan. Nah itu tolong diceritain Bu, wow bagaimana dari kerinduan memberi, Tuhan memberikan berlipat kali ganda. Saya rindu memberi, terutama keluarga saya. Amen. Karena keluarga dari orang tua saya juga bukan keluarga yang berkelimpahan. Mereka juga sangat cukup-cukupan. Tetapi saya sebenarnya cukup berkelimpahan. Tapi walaupun sepertinya saya berkelimpahan, saya nggak bisa menolong mereka. Nah tapi di hati saya, Tuhan, saya rindu membantu mereka. Amin. Saya mau memberi. Dan puji Tuhan, saya mencari Tuhan, dan yang seperti sudah saya katakan, firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7.
Dan di situ saya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan waktu saya mencari Tuhan sungguh-sungguh, hikmat Tuhan tuh selalu datang membanjiri saya. Amin. 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 Di mana Tuhan katakan, langit dan bumi Tuhan yang punya. Amin. Emas dan perak Tuhan yang punya. Amin. Dengan apa adanya saya dan dengan uang yang suami saya kasih. Waktu dulu kadang saya kalau diajak pergi sama temen, saya bilang maaf deh, saya nggak mau pergi karena saya tahu uang saya pas-pasan. Bahkan mungkin disangka orang, Ibu Jan tuh pelit. Padahal saya berpikir seperti ini, daripada saya pergi sama teman-teman saya, lebih baik uang saya simpan. Kalau ada teman-teman yang susah saya datang, saya bisa berbagi sama mereka. Amin, amin, amin. Itu awal-awal dulu saya memang saya selalu punya hati yang seperti itu. Dan puji Tuhan, ya saya terus berdoa. Dan semakin saya bertumbuh di dalam Tuhan, saya semakin mengerti kuasa-kuasa Tuhan seperti apa yang bisa kita lakukan. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Firman Tuhan tuh benar-benar hidup, Ibu ya. Betul, jalan. Dan jalannya adalah firman. Amin. Dan saya mulai mengerti firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal berapa ya? Ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Lalu ayat lain juga mengatakan, sesungguhnya aku telah memberi engkau kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Amin. Jadi ayat-ayat yang sederhana itu sangat memberkati saya. Pertama, saya andalkan Tuhan. Lalu kedua, di mulut saya ada kuasa, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Dan lalu ayat yang lain juga mengatakan kita telah diberi otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking itu bisa berbicara penyakit, bisa berbicara kekurangan, kemiskinan, kekacauan, dan di mulut ini ada kuasa. Amin. Dan disitulah saya mulai praktek. Saya mungkin Ibu ada yang bisa tambahkan untuk tentang praktek. Praktek firman Tuhan itu benar-benar kita harus yakin dan percaya karena mengalami apa yang kita yakini. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita yakini, kita imajinasikan, dan itu terjadi, dan itu kita akan memakan buahnya. Amin. Ya, amin. Jadi saya juga seperti itu, Bu. Jadi saya mulai praktek firman Tuhan. Saya mulai praktek firman Tuhan tuh dengan cara yang pokoknya waktu itu saya masih sangat bayi rohani, jadi sederhana aja. Jadi percaya. Saya bangun iman saya di firman yang saya baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Berarti harus hati-hati dengan lidah. Lalu di mulut saya ada otoritas ilahi karena Tuhan udah memberikan kita kuasa. Amin. Jadi saya mulai memerintahkan berkat. Ya, ini dia nih. Sampai di sini seru nih Bu. Bagaimana memerintahkan berkat itu dan real. Amin. Saya mulai memerintahkan berkat dalam nama Yesus. Ya kan? Aku perintahkan berkat dari utara, timur, selatan, barat datang in the name of Jesus. Amin. Tuhan firman-Mu berkata, engkau datang supaya aku hidup dalam kelimpahan. Walaupun suami saya punya, tetapi saya tidak kelimpahan, saya tidak bisa memberi, artinya tidak bisa menikmati dan tidak merasakan suatu kebebasan memberi. Dan saya di situ terus memperkatakan janji Tuhan. Amin. Waktu saya ngomong firman Tuhan tuh nggak langsung jadi loh, malah tekanan tuh makin jadi gitu lah. Jadi si gelap itu nggak langsung diam dia. Justru dia mau tekan kita sedemikian rupa supaya kita putus asa sehingga kita berhenti memperkatakan janji Tuhan. Tapi setiap saya sudah putus asa, ini kok tambah pelit gitu ya. Ini kok tambah perhitungan gitu kan ya. Pokoknya banyak hal yang nggak bisa saya ceritakan gitu ya karena terlalu rumit. Tetapi intinya seperti itu. Tetapi waktu saya putus asa karena saya tetap setia mencari Tuhan. Amin. Selalu ada kekuatan dan selalu ada hikmat tuntunan yang baru sehingga saya terus berdiri. Amin. Atas janji Tuhan. Tetap kuat. Yes. Nah, makanya kita nggak bisa mencari Tuhan setengah-setengah. Saya belajar, saya datang sama Tuhan, bukan belajar, saya datang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan,
ya kan, saya akan menjadikan firman-Mu segala-galanya dalam hidup saya. Amin. Karena kehidupan saya sudah tidak ada solusi, cuma firman. Firman. Jadi saya sungguh-sungguh menjadikan firman segala-galanya dalam hidup saya. Ya. Ya. Tetapi dengan saya menjadikan firman segala-galanya, saya pun waktu menghadapi goncangan, tekanan, saya kokoh. Amin. Karena saya sudah komitmen. Amin. Saya akan menjadikan firman ini pegangan hidup saya dan segala-galanya. Amin. Nah, mungkin saya dulu sempat bersaksi ya waktu Ibu Jen lagi stres-stresnya. Sampai bilang, aku mau cerai saja gitu. Saya pendengar setia. Tapi dalam hati saya selalu berdoa, aku putuskan itu rancangan manusia itu. Saya bilang, firman Tuhan, otoritas kita tertinggi. Dan Ibu Jen menang, amin. Dia menang, tapi ada sebelum dia menang itu mengalami sakit Ibu ya. Sakit yang sampai Bu Jen nggak tahu obatnya apa, tapi obatnya adalah tanya Tuhan sendiri. Amin. Ya, coba bisa ceritain Bu, itu tuh saya seru banget tuh. Bagaimana tuh sakit tapi bukannya ke dokter, tapi tanya Tuhan dan benar jawabannya ada di situ. Yep, nah, betul. itu Bu ceritain. Nah, jadi kalau yang mengenai itu, nah tadi kan saya udah berbicara tentang bagaimana hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakan buahnya, siapa suka memakan buahnya. Jujur saya dulu orang yang gak bisa bisnis, tapi Tuhan buat saya bisa berbisnis. Dan sungguh-sungguh apa yang saya kerjakan Tuhan buat saya berhasil dan beruntung. Karena saya belajar percaya janji Tuhan, karena Dia satu-satunya pengharapan saya. Dia datang supaya saya hidup dalam kelimpahan. Amen. Dan Dia berkata apapun yang tangan saya kerjakan, Dia buat saya berhasil dan beruntung. Di dalam kemenangan demi kemenangan, saya tetap mempunyai problem di mana suami saya tidak mau lepas dengan kekasihnya. Jadi saya sudah menang di dalam bisnis, karena saya mengalami bisnis yang penghasilannya tidak masuk di akal. Nah, benar-benar seru nih. Bahkan Bu Evi menjadi saksi. Saya jadi saksinya. Gimana Ibu beli berapa? Saya kadang-kadang mengalami, Ibu luar biasa ya Bu ya, gitu. Luar biasa. Karena saksinya Ibu Evi sendiri, karena saya sendiri. Ibu notaris saya. Notaris saya, langganan saya yang sangat saya percaya. Bahkan saya kirim uang atau apapun, saya udah nggak pusing. Saya pokoknya taruh di Bu Evi. Amin. Saya punya sertifikat juga saya taruh di Bu Evi. Saya sangat percaya sama Bu Evi. Ya. Karena saya percaya Ibu adalah seorang istri gembala dan takut Tuhan, takut Tuhan, jadi punya integritas yang sangat-sangat bisa dipercaya. Amin, terima kasih. Termasuk saya sangat percaya sama Bu Evi. Bahkan saya bilang, Bu, suruh tanda tangan saya ini aja, yang penting saya udah serahkan sama Ibu. Nah, Ibu bisa ini melihat transaksi yang paling simpel ya. Dan nggak pernah repot. Dan sering saya mengalami hal-hal yang spektakuler. Saya pernah beli, saya melihat suatu lokasi tanah, lalu saya bilang, Pak, saya harus beli tanah ini. Karena saya Tuhan kasih imajinasi. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga, kita jangan hanya sekedar baca firman, kita juga harus bisa mengimajinasikan apa yang firman Tuhan katakan. Karena imajinasi itu yang dibilang yang akan membuat kuasa Tuhan itu bekerja mendatangi kita. Amin. Nah, jadi kata suami saya, kamu sok tahu gitu kan. Dia suka meremehkan saya. Selalu. Di kantor saya juga begitu. Iya gitu kan. Tetapi Tuhan itu baik. Meskipun kita nggak terlalu pintar atau kita sekolah tinggi, bahkan Tuhan kalau promosinya datang, Dia tidak pandang kita orang pandai atau tidak, karena kita mempunyai hikmat Tuhan. Amin. Jadi Tuhan kasih saya hikmat. Ini kalau kamu, kan tanahnya jelek sekali waktu saya beli. Bahkan di kompleks itu tanah itu yang paling orang nggak suka. Tapi waktu saya lihat Tuhan kasih imajinasi, kalau di-cut begini, dia akan dapat matahari terbenam dan matahari terbit. Wow, saya langsung menghayal. Saya bilang pokoknya saya mesti beli. Dan waktu saya mau beli, terjadi kasus lagi. Saya udah mau DP, ternyata udah ada yang beli ya Bu ya, gitu kan ya. Ya kan ya, waktu yang David itu loh dulu. Tapi akhirnya singkat cerita dia datang lagi, harganya dia naikin, tapi akhirnya tetap saya beli. Singkat cerita, Tuhan itu baik banget. Tuhan benar-benar mau menunjukkan ya, kalau kita percaya, saya sangat yakin apa yang tangan saya kerjakan, Tuhan buat saya berhasil dan beruntung. Amin. Karena saya mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Dan waktu itu saya juga masih sederhana di dalam pengenalan akan Tuhan, tetapi intinya saya taruh sungguh-sungguh iman saya di situ. Amen. Dan promosi Tuhan luar biasa. Yeah. Singkat cerita, saya beli tanah itu meskipun ada tantangan demi tantangan, dan luar biasa. Kurang lebih 2 tahun kemudian, kalau nggak salah malah sebelum saya sempat balik nama ya Bu ya waktu itu ya, karena kan saya suka nitip sertifikat ya sama Bu Evi. Itu tanah saya ditawar sama orang kurang lebih 15 M karena 14 M 670, tapi saya nggak kasih komisi. Sementara saya beli tanah itu cuma 3,3 M. Iya. Wow, berapa kali lipat? Berapa kali itu ya? Bukan 2 kali ya, 5 kali lipat tuh. Ya. Maksudnya saya seorang ibu rumah tangga yang karena mengandalkan Tuhan. Gak belajar MBA, gak belajar macam-macam. Gak sampai belajar bisnis. Enggak, saya cuma belajar kalau suami saya ngomong saya denger gitu kan. Terus saya survei, saya pelajarin ini, pelajarin itu, dan saya bisa presentasi. Itu aja gitu kan. Dan kadang-kadang suami saya kan sebenarnya suami saya yang sekolah tinggi ya kan ya. Dia yang udah punya proyek-proyek yang cukup lumayan gitu. Tapi waktu promosi Tuhan datang, orang bisa lebih trust kepada saya, bukan merendahkan suami. Ada wibawa ilahi, itu yang gitu. bedakan. Dan orang percaya sama saya gitu. Makanya kadang-kadang gini, kadang-kadang orang-orang itu telepon sama suami saya, Pak Heri, saya mau bicara dong sama istri kamu. Lebih trust. Dan mereka lebih nyambung, bisa memahami kalau saya menjelaskan. Padahal saya bukan sekolah tinggi, tapi saya percaya karena saya punya hikmat Tuhan. Nah, di situ kuncinya. Dan luar biasa. Saya beli 3, sekian, saya jual 15 M, itu juga bukan sengaja gitu. Karena harga naik, kita sayang mau jual. Jadi akhirnya dari harga sekian gak naik. Akhirnya ada orang yang mau datang beli. Katanya mereka punya tukang kuamia, survei lokasi saya, karena memang lokasi saya di Bali cantik sekali, namanya Tiara Nusa, karena di sana kita full view, jadi view laut dan jalan tol, pokoknya dapat matahari terbit, dapat matahari terbenam gitu kan, jadi kita di tebing-tebing cantik lokasi saya, dan jadi si pembeli itu pokoknya survei wilayah itu. Nah, tukang kuamianya bilang dia harus beli tanah saya. Jadi saya ya udahlah, suka-suka saya kasih harga gitu loh. Itu kuncinya ya. Puji Tuhan, kok dia beli ya? Aneh gitu loh. Terus saya tanya sama Tuhan, kok tukang kuaminya sih yang suruh beli tanah saya yang benar gitu kan? Lalu Roh Kudus kasih, Tuhan jawab gitu. Roh Kudus kasih hikmat seperti ini kepada saya, dan saya percaya itu jawaban Tuhan ya kan. Kalau berkat Tuhan harus datang kepada kita, karena kita percaya kepada firman, kita percaya dia datang supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Iblis pun tidak bisa menghalangi. Amin. Tidak ada yang bisa menutupnya. Tidak ada yang bisa menutup. Bahkan iblis harus menyerahkan apa yang dia simpan untuk anak-anak Tuhan. Dan saya mengalami hal-hal yang aneh. Bukan sampai di situ saja. Banyak yang saya mau ceritakan, tetapi yang sangat berkaitan adalah waktu saya jual tanah saya yang 15 M ini, saya dapat DP pertama karena dia bayarnya pertama, kedua dan ketiga di ibu tahu ya. Lalu tanah di sebelah mau dijual dengan lokasi yang sama. Orang itu karena dia tinggal di luar negeri, dia nggak mungkin tidak begitu ngerti harga. Dia jual dengan harga yang cukup murah. Jadi tanahnya luasnya sama, bahkan lebih besar sedikit. Dia jualnya sama saya cuma 4 M 80 juta. Jadi begitu saya dapat uang pertama, saya langsung bayar lunas ke tanah yang sebelah saya gitu loh. Dan yang luar biasa lagi, saya tahu dia bakal beli lagi nih tanah saya. Jadi saya bikin harga yang cukup tinggi juga gitu kan, karena saya pikir saya nggak terlalu butuh. Saya percaya dia butuh saya, pasti dia akan cari saya. Dan benar luar biasa, tanah saya yang saya cuma beli 4 M 80 juta dibayar lagi sama si pembeli itu dengan harga 11,5 M. Wow, ini kan nih luar biasa banget. Ya Pak, ya Yakub ya menabur 30, 60 sampai 100 kali lipat. Bahkan saya terjadi. Saya bukan 100 lagi lah, saya ribuan. Luar biasa. Luar biasa. Tetapi hal-hal seperti itu bukan semata-mata saya ngotot-ngotot, saya mencari dengan kekuatan saya. Enggak. Tapi Tuhan karena sayang. Saya walaupun bisnis, hidup saya selalu mengutamakan Tuhan.
Ya, saya tidak pernah mau terlepas dari Tuhan karena saya tahu iman yang datang di dalam saya itu karena saya mempercayai firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan iman mengalahkan dunia. Dunia itu berbicara tentang apa? Dunia berbicara tentang penderitaan, kemiskinan, sakit penyakit, kekacauan. Dan kalau kita memiliki iman kepada firman, iman kepada firman yang menjadi iman kita mengalahkan dunia, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan kekacauan rumah tangga, karena rumah tangga saya sekarang sangat dipulihkan, mengalahkan sakit penyakit, karena saya mengalami kesembuhan yang nanti akan saya sharing. Dan itulah pengalaman-pengalaman yang saya alami lewat terobosan-terobosan ekonomi. Nah, yang tadi Ibu Evi singgung, Ibu tuh mau saya tuh sharing apa yang saya alami tentang kesembuhan ya Bu. Iya, betul. Ini kesembuhan ibu-ibu nih, kalau ada ibu-ibu yang sakit ya. Karena memang akar dari penyakit kita tuh sebenarnya semuanya ada di firman Tuhan. Kalau kita tahu, ada solusinya. Ada solusinya dari firman Tuhan. Gak usah takut, gak usah khawatir. Setiap penyakit ada solusinya dari firman Tuhan. Nah itu Bu, itu perlu didengar nih. Nah jadi kan saya awalnya saya direndahkan sama suami, Tuhan sudah promosi saya sehingga saya bisa berbisnis yang tadinya nggak bisa apa-apa dan cukup keberhasilan yang Tuhan berikan. Karena yang saya ceritakan itu hanya 2 hal, banyak hal-hal yang lain yang saya alami gitu loh ya. Nah tetapi di dalam perjalanan itu rumah tangga saya belum dipulihkan karena suami saya susah mau lepasin perempuan itu gitu kan. Sampai suatu hari saya hitung, ini tahun yang keberapa ya kok dia tuh nggak mau lepas-lepas. Karena puncak saya kecewa luar biasa. Itu saya hitung ini sudah 33 tahun Tuhan. 33 tahun. Bukan waktu yang singkat ya. Dan pada saat itu bahkan dia mau pergi ke luar negeri dengan si perempuan itu. Gitu. What? Dia kan, dan yang lebih menyakitkan, dia bawa anak saya dan anak saya tidak boleh bilang sama saya. Itu sangat-sangat menyakitkan. Dan waktu sebelum dia berangkat, saya udah wanti-wanti sama dia, saya bilang, "Pah, kalau lu melangkah pergi, lu jangan balik lagi." Ya kan? Karena kalau lu sudah melangkah, firman Tuhan bilang, kalau kita sudah ditinggalkan, berarti lu memutuskan perceraian, bukan saya. Karena saya sudah kasih tahu Tuhan benci perceraian. Tetapi kalau yang tidak beriman meninggalkan kita bebas. Ya kan? Jadi kalau kamu melakukan ini berarti saya merdeka. Dan kalau kamu sudah melakukan itu, kamu tidak usah kembali. Karena bagi saya ini sudah sangat keterlaluan. Saya sudah bertahan bukan hanya 1, 2, 3 tahun atau 5 tahun, 33 tahun. Ayat lain juga mengatakan, jangan engkau duduk dengan orang najis, cabul, orang berzina. Dan itu yang membuat hati saya tenang. Kalaupun dia sudah sungguh-sungguh meninggalkan saya sudah siap. Sehingga waktu saya ketemu sama Bu Evi, saya bilang, "Bu, saya sudah tidak bisa terima karena dia sudah pergi. Dan apa yang mau saya harap? Saya sudah kasih pengertian, dia gak mau dan bahkan dia tetap pergi. Tapi ada satu hal yang masih tertinggal di hati saya. Tuhan, kalau dia sampai pulang ke rumah dan dia minta maaf dan dia sungguh-sungguh berubah seperti engkau mengampuni saya, saya pun akan mengampuni dia." Amin. Kuasa pengampunan. Amin. Nah, kalau ikutin daging, jujur aja, saya udah gak kepingin dia balik. Kalau ikutin daging, hati. Karena udah habis semuanya. Udah pokoknya udah gak ada lagi gitu kan. Dan saya udah memutuskan saya tidak mau lagi mempunyai perasaan apapun juga. Jadi kalau mengikuti daging, posisi saya seperti itu. Nah, tapi suatu hari dia pulang, dia minta maaf. Sebenarnya waktu dia datang minta maaf, kok balik sih? Itu daging ya Bu ya. Pengen sebenarnya, aduh maunya lepas. Udah deh, supaya gue gak inget-inget, gue gak bermasalah, udah deh gitu loh ya kan. Jujur aja, kita manusia masih kadang-kadang mengikuti jalan dunia, itu jalan daging. Saya juga meskipun udah lama hidup di dalam Tuhan, saya pun tetap butuh diproses dalam banyak hal. Amin. Dan jadi waktu dia pulang, saya susah untuk manis dengan dia gitu kan, untuk bersikap yang baik, untuk melayani dia dengan baik. Jujur susah banget gitu loh. Jadi sehari-harinya saya pergi aja. Saya bisa bayangin itu.
ya kan. Terus dia mau makan mau enggak terserah gitu ya kan ya. Terus satu hari perjalanan rumah tangga seperti gitu kan bukan perjalanan rumah tangga yang normal sebagai anak Tuhan. Sebenarnya di dalam hati saya tahu, tetapi pada saat itu ini masih bergejolak yang tidak nyaman. Dan saya menyembunyikan sebenarnya itu hati yang masih pahit gitu ya. Dan suatu hari tiba-tiba saya sakit, ya kan ya. Saya sakit tuh, saya punya dapat luka sebenarnya ada 4, tapi yang satu di tempat yang tersembunyi. Jadi ada 1, 2, 3 di sini yang di luar. Lalu luka itu semakin hari semakin besar. Semakin hari saya udah berdoa dan berdoa dan berdoa, tidak ada pemulihan. Padahal Bu Evi, saya tuh hidup di dalam kesembuhan ilahi 25 tahun saya hitung. Artinya saya tidak pernah mau mengandalkan dokter, tetapi saya selalu hanya mengandalkan firman. Karena saya belajar menjadikan firman Tuhan tuh segala-galanya dalam hidup saya. Termasuk kesembuhan. Nah jadi saya tuh biasanya kan kalau saya sakit saya duduk, saya doa, saya perkatakan firman terus berbahasa roh, rema-rema firman saya deklarasikan, saya tolak dalam nama Yesus, saya marah dengan penyakit, saya usir dan saya selalu mengalami terobosan. Amin. Ya kan, dan itu yang saya lakukan selama 25 tahun saya melahir baru. Mengandalkan Tuhan gitu kan. Tapi yang kali ini sudah doa segala macam, sudah semua firman, apa semua saya pakai, tidak ada yang berhasil. Lalu di situ saya mulai mengintrospeksi diri saya. Nah, ini kita butuh butuh bicara dengan diri sendiri dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Enggak hanya asal. Ya kan, butuh menyendiri. Karena kadang-kadang hal-hal seperti yang sudah pahit seperti ditutupi dan kita sendiri pun juga berusaha menutupi gitu kan. Tapi Tuhan baik, saya bersyukur kalau saya dikoreksi, karena koreksi ilahinya Tuhan mendatangkan kebaikan. Kita. Makanya kita harus mau, karena kalau enggak rugi kitanya ya kan loh. Tuhan caranya tidak seperti yang kita berpikir kita. Nah jadi singkat cerita, saya ambil waktu, saya mau di Jakarta karena di Bali belum lama ini kan kejadiannya 1 tahun yang lalu, tahun kemarin. Saya anak-anak di Bali karena mereka lagi online, yang baik yang kerja atau yang sekolah, jadi di Bali rame. Jadi saya bilang saya memutuskan saya di Jakarta, karena di Jakarta anak-anak saya nggak ada, cuman 1 atau di Jakarta semua, lupa. Nah jadi saya di sana, saya ambil waktu berdiam diri dan saya berdoa. Amin. Dan disitulah saya tanya Tuhan, saya tahu Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Di jalan Tuhan ada kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan. Dan Yesus adalah firman. Firman adalah kebenaran. Semua berkaitan. Dan di dalam kebenaran ada kehidupan. Ya kan ya? Karena itulah jalan firman. Kita ada di dalam kebenaran, dan kalau kita ada di dalam kebenaran, ada kehidupan. Seperti saya mengalami berkat melimpah, saya bisa sukses, saya bisa berbisnis, dan apa yang saya kerjakan berhasil itu karena saya ada di jalannya Dia. Karena saya mengandalkan Dia. Saya mengandalkan firman yang Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku tidak kekurangan hikmat, aku tidak kekurangan tanah-tanah yang orang jual, aku tidak kekurangan pembeli, orang beli datang, saya tidak kekurangan tuntunan apapun. Dan itu membawa terobosan. Tetapi yang ini pun saya harus mengalami terobosan. Jadi saya tanya, Tuhan, ada masalah apa sehingga saya hal ini tidak mengalami pemulihan dalam hal penyakit. Lalu saya cari Tuhan, saya berdoa, saya bahasa roh, saya nyembah. Lalu Tuhan ingetin lagi saya untuk kembali lagi saya datang ke mama saya untuk saya minta maaf. Karena kadang-kadang kita tanpa sadar kita bisa mengecewakan orang tua, membuat mereka sedih. Walaupun kadang-kadang mereka mungkin salah pengertian dengan kita, gitu. Ya, itu saya ngalamin. Ya kan, jadi padahal kita kadang-kadang kita tahu mama bisa banyak hal dia salah mengerti, karena kan kita juga banyak masalah yang kita hadapin. Nah, tetapi apapun dia yang salah mengerti, atau dia yang
salah atau dia yang punya kekurangan, kita juga anak pasti banyak kekurangan gitu kan ya. Tetapi saya sebagai anak saya yang harus rendah hati. Jadi saya awalnya saya ajak mama saya, "Mam, ayo Mam perjamuan kudus." Jadi waktu perjamuan kudus saya udah sering minta maaf sama mama saya. Cuman kadang-kadang masih ada perbuatan-perbuatan yang saya lihat dia suka cemberut, berarti kan masih mengecewakan, masih kurang gitu loh. Marah-marah. Terus nyindir gitu kan. Jadi saya ajak mama saya perjamuan, saya bilang, "Mam, kalau saya sebagai anak saya punya kekurangan, mungkin saya tidak memahami maunya mama, saya tidak peduli dengan keadaan mama, mungkin karena memang saya banyak hal-hal yang mesti saya hadapi gitu. Saya minta maaf, ya kan, saya mau mengasihi mama dan mau mempedulikan dengan mama, dan apapun yang saya lakukan saya minta maaf kalau itu menjadi kekurangan buat saya." Saya perjamuan kudus dan sudah gitu lewat, tapi saya masih merasakan masih belum, bukan itu intinya gitu. Amin. Ada sesuatu nih yang gitu. gak beres gitu kan. Singkat cerita, terus hari lepas hari saya mencari Tuhan dan terus berdoa, saya berbahasa roh, saya deklarasikan firman kesembuhan gitu kan. Lalu Tuhan berbicara kepada saya suatu hari saya maaf saya. Lalu saya bertanya, "Tuhan, ada apa Tuhan?" Lalu Roh Kudus tiba-tiba bilang di hati saya, "Kamu minta maaf sama suami kamu." What? What? Kok saya yang minta maaf gitu kan ya. Lalu firman Tuhan seperti yang kita ketahui, firman Tuhan katakan, jangan kamu bersandar pada pengertianmu sendiri. Di Amsal 3 ayat 5 kalau nggak salah. Tetapi takutlah akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Amin. Nah, karena apa yang Tuhan suruh pastinya untuk kebaikan kita, bukan untuk Tuhan. Amin. Tuhan udah sempurna, udah oke semuanya. Dia mau kita ini loh mau dididik supaya mengalami kebaikan dia dengan mendengarkan dia. Karena takut akan Tuhan itu adalah kita menyetujui apa yang Tuhan mau. Karena apa yang Tuhan mau itu akan mendatangkan kebaikan buat kita gitu. Roma 8 ayat 28. Iya. Amin. Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anak yang mengasihi dia. Dan singkat cerita, saya menyerah, saya bilang, "Tuhan, saya tidak mampu. Tapi saya mau Tuhan." Betul. Ya kan? Begitu saya mau, hati saya seperti berputar-putar, kepingin cepet-cepet cari suami saya. Sekarang kangen nih. Bukan kangen, mau beres-beres. Betul. Terus udah gitu, udah singkat cerita, saya cari suami saya telepon karena waktu itu saya di Jakarta, dia di Bali. Saya nggak mau nunggu sampai Bali dulu baru ngomong. Nanti saya ditipu iblis lagi, jangan mau gitu. Dia yang nggak bener, ngapain minta maaf gitu kan. Jadi saya mesti cepat-cepat melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi singkat cerita, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya minta waktu Tuhan, jamah hatinya dia, berikan waktu yang tepat supaya walaupun dia telepon saya bisa komunikasi dengan baik karena saya sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan mau. Betul. Jadi saya telepon, saya bilang, "Pak, Tuhan suruh saya minta maaf sama kamu. Kalau saya tidak menjadi istri yang baik, saya punya kekurangan karena saya merasa belakangan saya nggak begitu peduli sama dia gitu kan ya. Saya bilang kalau saya punya kekurangan, kalau saya tidak menjadi istri yang baik, saya mungkin judes karena saya banyak kecewa dengan apa yang kamu buat. Tetapi saya, apapun itu, tetap saya yang minta maaf. Dan apapun yang kamu lakukan, saya maafkan." Amin. Saya bilang, doakan saya, karena hidup saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena memang saya sudah mendedikasikan hidup saya untuk dalam segala hal. Saya mengutamakan Tuhan. Dan singkat cerita, saya bilang, "Pak, doain saya." Saya nggak bisa doa, kata dia. Suami saya latar belakang Konghucu, jadi memang dia orang yang tidak mengenal Tuhan awalnya. Tetapi puji Tuhan sekarang dia udah mau kenal Tuhan. Dan akhirnya dia bilang, "Kamu aja yang doa." Jadi saya tuntun dia doa buat blessing saya. Pinter kan kalau. Jadi saya yang menuntun dia,
Tapi dia yang ngomong, doain saya, berkatin saya. Dan puji Tuhan begitu selesai saya melakukan itu, aduh leganya luar biasa Bu. Bener. Aduh rasanya hatinya enak, semuanya tuh rasanya mau terbang gitu, rasanya udah nyaman banget. Dan dalam hati saya, Tuhan saya sujud kepada Engkau Tuhan. Kenapa saya mau sujud kepada Tuhan? Karena saya tahu itu bukan kekuatan saya. Itu karena saya menyerah sama Tuhan dan kuasanya memampukan saya untuk melakukan itu. Dan karena saya melakukan itu, saya masuk ke dalam jalan kebenarannya. Dan ada lagi hal-hal yang lain yang saya bereskan dengan anak saya. Saya minta maaf kalau saya keras, saya judes. Saya minta maaf, saya bereskan apa-apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Karena sebenarnya pernah ada hamba Tuhan bilang begini sama saya, Jen, gue tuh sebenarnya Tuhan mau pakai loh layanin suamimu, katanya gitu. Ini yang belakang-belakangan yang saya lagi kesel-keselnya gitu kan ya. Tapi saya lihat kamu tuh masih pahit. What? Orang gue udah terima dia pulang kok pakai pahit-pahit sih gitu. Saya kesel gitu loh. Terus udah gitu satu hari Roh Kudus bilang gini, kenapa kamu tersinggung? Karena memang kamu masih pahit, katanya gitu. Lalu saya mau jadi orang yang rendah hati, ya kan ya. Kalau hamba Tuhan emang memberkati saya atau menegur saya yang salah pengertian, saya mau datang dengan rendah hati minta maaf. Karena kalau kita mau pulih, kita harus mau siapa aja yang lebih dulu. Sehingga dengan tubuh Kristus yang manapun juga kita mengalami pemulihan supaya kita bisa bergandengan tangan. Jadi saya datengin hamba Tuhan itu, saya bilang, Monica, waktu itu kamu ngomong kayak gini saya tersinggung loh. Tetapi akhirnya saya mengerti, Tuhan bilang karena memang saya masih pahit hati saya gitu loh. Saya minta maaf ya gitu loh. Pokoknya saya bereskan dengan dia, dan setelah saya bereskan semua yang mesti saya lakukan, iman saya muncul, iman saya bangkit. Sehingga saya punya keyakinan kesembuhan. Dan puji Tuhan dengan beberapa proses saya mengalami pemulihan. Luka-luka saya kering semuanya. Amin. Dan banyak hal-hal lain yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya memiliki pola hidup sehat, cara hidup sehat, memiliki emosional yang sehat. Karena penyakit juga datang dari emosi-emosi kita yang tidak negatif, baik. Makanya firman Tuhan itu jawaban yang sempurna. Karena kalau kita memiliki pola pikirnya Tuhan, pikirkan yang baik, yang kudus, yang benar, beres hidup semuanya kita. Beres. Kalau kita memikirkan berkat, pasti datang, berkatnya datang. Jangan kita mikir mana mungkin. Kita sudah membatalkan berkat Tuhan kalau kita berpikir mana mungkin. Nah, dengan kita memiliki pikirannya Tuhan, kita diberkati dan kita disembuhkan. Terima kasih Bu Jen. Kita berbincang-bincang luar biasa. Berarti kita berdoa sekarang supaya apa yang kita bincangkan tadi menjadi berkat bagi pemirsa-pemirsa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, apa yang kami bicarakan kami tutup bungkus dengan darah Yesus, menjadi berkat bagi pemirsa dimanapun yang mendengarnya, menjadi berkat Tuhan. Kami percaya melalui perbincangan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati terus Ibu Jen, jadikan dia hamba-Mu, menyambung lidahmu Tuhan, dimanapun dia berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.